bulan Maret kita akan tanding tanggal 20 melawan Australia, 25 melawan Bahrain. Ya. Dan saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita bukan negara terbelakang. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan lawan Saudi, lawan Jepang, supporter mereka aman. Karena supporter Indonesia ini supporter yang hebat, yang menghargai bangsa lain. Cuman kalau dicurangin ngambek. Nah, kan itu semua bangsa, ya. Jadi kemarin dari Jepang bawa anak, bawa istri semua aman. Dari Saudi Arabia mungkin kaget-kaget dikit hujan, ya nggak seger, dia senang, ya. Bahrain have a lot of money, but don't have class. Hello Indonesia, this is your captain speaking. It's time to show your love for the Garuda and support. Mimpi rakyat Indonesia untuk menyaksikan tim kesayangannya beraksi di Piala Dunia 2026 sepertinya akan segera terwujud. Soalnya, dua kemenangan di depan mata sangat terbuka lebar. Pada 20 dan tanggal 25 Maret nanti, Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di matchday 7, Jay Izes dan kawan-kawan bentrok kontra Timnas Australia di Sydney. Socceroos di ujung tanduk, selain sebab pada pertemuan pertama di Jakarta tahun lalu Indonesia dan Australia terpaksa harus bermain imbang tanpa gol. Padahal saat itu, materi pemain skuad Garuda belum semewah seperti saat ini, apalagi sejumlah pemain sentral Australia justru bakalan absen karena mengalami cedera. Sebab itulah, Australia disebut akan menghadapi ujung tanduk jelang berduel melawan Indonesia yang sedang on fire. Begitupun dengan Timnas Bahrain. Walaupun Bahrain baru saja memenangkan Piala Teluk dengan sejumlah lawan kuat di Asia Barat, namun level Bahrain dinilai masih di bawah Timnas Indonesia, yang rata-rata materi pemain Timnas Indonesia didominasi pemain yang merumput di Liga Eropa. Dengan sejumlah faktor itulah, Bahrain disebut akan menjadi santapan empuk bagi pasukan Patrick Kluivert, yang akan menjadi tuan rumah di depan puluhan ribu supporter Indonesia, yang akan digelar antara di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau bahkan di JIS. Baru-baru ini pelatih Bahrain Dragan Talajic bahkan sampai mengeluarkan pernyataan yang dinilai kontroversial. Dragan Talajic meyakinkan tim besutannya agar jangan takut menghadapi Indonesia. Ia memompa rasa kepercayaan diri itu pada tim asuhannya. Hal itu merujuk pada modal yang baik atas kemenangannya di Piala Teluk pada beberapa waktu lalu. Dari pernyataan pelatih Bahrain tersebut, sejumlah media Asia mengatakan bahwa sebetulnya Bahrain dalam kekhawatiran yang besar. Hal itu ia rasakan jelang menghadapi Indonesia yang sedang dalam kondisi on fire, apalagi laga tersebut akan digelar di markas Indonesia. Pernyataan pelatih Bahrain itu dinilai sebagai bentuk menghibur diri mereka, agar jangan takut melawan Timnas Indonesia. Apalagi Presiden AFC Salman Ibrahim, yang juga berasal dari Bahrain, berencana akan mengirim 8 orang utusannya, khusus untuk memantau laga antara Indonesia kontra Bahrain di Jakarta. Langkah itu dinilai tidak fair, apalagi keputusan itu diambil dari pihak AFC, yang mana Presiden AFC sendiri merupakan orang Bahrain. Keputusan AFC tersebut dinilai justru mengintimidasi pihak Indonesia, seolah Presiden AFC mencari-cari kesalahan Indonesia, sedangkan supporter Bahrain beberapa waktu lalu justru membuat gaduh dengan menghina lagu kebangsaan Jepang. Tak hanya itu, sepanjang laga, supporter Bahrain juga meneror para pemain Jepang dengan menyorotkan laser ke wajah para pemain Jepang. Setelah insiden tidak sportif itu terjadi, pelatih Jepang Hajime Moriyasu melakukan protes keras pada AFC. Namun protes tersebut bahkan tidak dihiraukan sama sekali oleh AFC. Dan menariknya, jelang duel antara Indonesia kontra Bahrain, AFC justru akan mengirim 8 orang untuk mengawasi pertandingan tersebut. Nampak jelas, AFC benar-benar ingin menaungi Bahrain sepenuhnya. Langkah sepihak itu dinilai agar Indonesia tidak mampu bermain dengan nyaman walau itu di markasnya sendiri. Dengan bayang-bayang pengawasan ketat dari pihak AFC,
Dari berita tersebut terlihat jelas, jika Bahrain hingga saat ini masih saja mencari-cari celah, Indonesia terus diprovokasi dengan berbagai bentuk intimidasi dari pihak Bahrain. Dari kebijakan AFC tersebut, seolah agar pihak Indonesia dibuat tidak dapat bermain dengan nyaman. Bahkan bentuk intimidasi itu terjadi jauh sebelum laga terjadi, apalagi bayang-bayang nanti saat pertandingan di atas lapangan, Bahrain yang sangat dikenal dengan tim permainan drama liciknya, bahkan jurus itu selalu saja diterapkan oleh mereka. Terlebih, jika Bahrain sudah merasa buntu dan tak tahu lagi akan melakukan perlawanan dengan cara apa, maka jurus drama mereka selalu saja tersaji, dan itu mereka lakukan hampir di setiap kali pertandingan, apalagi jika lawan yang mereka hadapi memiliki kualitas di atas mereka. Bahrain, dengan ciri khas permainan penuh dramanya untuk memancing emosi para pemain Indonesia, pendekatan cara licik itu mereka lakukan, agar konsentrasi lawan terpecah. Hal itu berakibat lawan tak dapat bermain dengan pikiran yang jernih sebab hilangnya fokus. Tentu jika itu terjadi, maka lawan akan bermain buruk, sebab mereka bertanding namun sudah dibelenggu rasa emosi. Apalagi hal itu dibumbui oleh keputusan wasit yang menguntungkan pihak Bahrain dengan permainan dramanya, situasi itu tentu akan semakin membuat para pemain Indonesia dibuat frustasi dan sulit terkontrol. Tentu hal itu sangatlah mengganggu psikologi para pemain. Bahkan bayang-bayang itu masih membekas. Lawan seolah dibuat waspada saat hendak menghadapi Bahrain, bukan sebab kualitas lawan yang menakutkan, melainkan dengan cara liciknya ditambah keberpihakan AFC yang juga merupakan orang Bahrain. Seolah hampir semua lawan lebih baik menghindari bertemu Bahrain, daripada harus dikerjai dari semua sisi. Itulah ciri khas permainan drama licik Bahrain, yang diperkuat oleh bantuan AFC, yang mana kecurangan itu masih membekas dan terus menjadi ancaman hingga membayang-bayangi para pemain timnas Indonesia. Dan nampaknya, hal itu masih akan berlanjut saat berduel di Jakarta, dengan bukti AFC akan mengirimkan 8 orang pengawas dari pihak AFC. Bisa saja kebijakan itu justru akan mempengaruhi keputusan wasit nantinya, sebab wasit merasa sedang dalam pantauan AFC yang memihak pada Bahrain. Bisa diasumsikan, jika langkah kontroversial AFC tersebut, bentuk dari konspirasi AFC untuk memihak agar memuluskan langkah Bahrain, namun dengan dalih, keamanan para pemain agar tetap terjaga. Bukankah selama ini supporter Indonesia terkenal dengan keramahannya, serta keamanannya yang super ketat? Namun keputusan kontroversial AFC itu bisa saja bentuk dari dukungan konspirasi AFC, agar Bahrain dapat meraih poin di kandang Indonesia dengan berbagai kebijakan kontroversial AFC, yang terbilang tak masuk akal. Padahal Indonesia selama ini masih tergolong menjadi tuan rumah salah satu yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Australia, Jepang bahkan Arab Saudi sudah menjadi saksi keramahan tuan rumah Indonesia. Nampaknya sejumlah bukti itu tidak cukup bagi AFC, maka AFC bersikeras mengutus sejumlah pengawas untuk mendampingi pertandingan penting tersebut. Bahkan hal itu justru membuat pihak Indonesia tidak nyaman hingga merasa terintimidasi. Kelicikan pihak Bahrain masih berpotensi terjadi hingga mereka memastikan diri dapat bersaing di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Bahkan dengan berbagai macam cara di luar nalar, termasuk dengan bantuan AFC. Begitu berambisinya Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan bukan dengan cara meningkatkan kualitas permainan mereka, melainkan dengan menghalalkan berbagai cara, walau harus merugikan lawan dengan drama permainan licik disertai bantuan wasit hingga bantuan AFC. Nampaknya, mereka masih akan terus melakukan permainan drama licik itu, sampai lawan benar-benar terpancing dan bermain buruk, bahkan tak jarang sebab kelicikan mereka, hingga lawan pun harus berujung diganjar kartu. Statistik perbandingan antara materi pemain Indonesia dan Bahrain, jelas, Indonesia lebih diunggulkan daripada Bahrain, dari segi market value, serta rata-rata pemain Indonesia didominasi pemain yang berkompetisi di Liga Eropa, yang liganya sendiri, jauh lebih kompetitif daripada semua liga negara Asia. Dari perbandingan mencolok tersebut, tentu materi pemain Indonesia lebih diunggulkan daripada para pemain Bahrain. Mereka didominasi pemain yang berkompetisi di Liga Domestik Bahrain, berbanding terbalik dengan materi pemain timnas Indonesia, yang memiliki mental bertarung serta visi bermain ala pemain Eropa pada umumnya yang jauh lebih baik dan kompetitif. Selain dari faktor itu, visi bermain skuad timnas Indonesia lebih diunggulkan daripada Bahrain yang lebih mengutamakan drama daripada taktikal bermain sepak bola. Tentu dari perbedaan mencolok tersebut, membuat media Asia lebih mengunggulkan Indonesia untuk meraih poin penuh atas Bahrain dari banyak faktor keunggulan timnas Indonesia itu sendiri. Merujuk pada data statistik tersebut, Bahrain dinilai bukanlah kekuatan yang diwaspadai Indonesia. Hanya saja,
Faktor eksternal itulah yang membuat Indonesia merasa cemas. Kedalaman skuad serta visi bermain Bahrain jauh di bawah timnas Indonesia. Walau sejatinya skuad Garuda baru terbentuk, namun individu pemain Indonesia lebih berpengalaman daripada Bahrain, sehingga memudahkan para pemain untuk bermain lebih efektif dengan pengalamannya di kompetisi di Liga Eropa yang jauh lebih ketat. Terbukti, pada laga pertama di kandangnya, Bahrain sebenarnya sudah kalah 2-1, namun akhirnya diselamatkan wasit, sehingga laga yang digelar di Bahrain National Stadium dipaksa berakhir imbang 2-2, yang mana, gol kedua Bahrain, terjadi di menit 99 mendekati menit 100, yang mana gol penyeimbang itu terjadi jauh di luar menit yang ditentukan wasit. Tak hanya itu, sepanjang pertandingan itu juga, para pemain Indonesia selalu dirugikan dengan keputusan wasit yang tak masuk akal. Namun justru selalu menguntungkan Bahrain yang sangat terlihat mencolok bermain drama. Jika wasit itu profesional tinggi, seharusnya wasit itu justru memberi peringatan keras bahkan kartu pada pemain yang sengaja berguling-guling tanpa sebab. Padahal momen itu kerap dilakukan saat Indonesia tengah mendapatkan peluang. Namun wasit kerap memutus momentum itu, sebab para pemain Bahrain berguling-guling dengan berpura-pura keram. Bahkan terkadang tanpa sebab apapun. Jika wasit itu profesional tinggi, seharusnya wasit tidak boleh memutus momentum menguntungkan itu. Apalagi momentum menguntungkan itu, kerap diputus wasit dengan alasan, pemain Bahrain berguling-guling tanpa ada sebab yang mengharuskan pertandingan dihentikan. Dan itu dilakukan wasit sepanjang pertandingan. Sebab itulah, para pemain Indonesia dibuat bermain dengan penuh rasa emosi hingga merasa frustasi sebab kelicikan lawan, ditambah lagi dengan wasit yang berat sebelah. Jelang di 2 laga mendatang, PSSI terus melakukan persiapan agar timnas Indonesia dapat lebih baik dari sebelumnya. Baik terkait persiapan materi pemain itu sendiri maupun persiapan bagi tim kepelatihan. Di laga mendatang, Ole Romeni sudah dipastikan akan debut memperkuat lini depan, yang selama ini jadi masalah utama skuad Garuda. Tak hanya sampai di situ, PSSI juga tengah mengebut proses naturalisasi 3 pemain keturunan lainnya, seperti Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero, yang mana 3 pemain tersebut juga berdasarkan saran dari Patrick Kluivert yang sempat tertunda mendapatkan Hairori Edewal. Di tubuh tim kepelatihan, PSSI juga merekrut Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia, yang juga selaras dengan filosofi yang akan dibangun Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor. Jordi Cruyff yang merupakan putra legenda sepanjang masa timnas Belanda Johan Cruyff, sekaligus pencetus total football tersebut, digadang-gadang akan memberikan kontribusi besar untuk mematangkan strategi kepelatihan Patrick Kluivert, yang akan mengedepankan permainan cerdas simpel namun lebih efisien, dengan ball possession tinggi, atau juga dikenal sebagai total football. Kehadiran Jordi Cruyff di ruang ganti ditambah sejumlah amunisi baru timnas Indonesia, diharapkan dapat membuat gebrakan besar di tubuh skuad Garuda, agar para pemain lebih percaya diri dalam mematangkan strategi total football dengan panduan para penasehat dan pelatih yang telah matang dan malang melintang di persaingan internasional. Timnas Indonesia dipastikan sudah siap menantang Australia dan semua lawan dengan berbagai persiapan disertai materi pemain yang melimpah. Pemain utama dan pemain pelapis memiliki kualitas baik, dan sudah selaras seperti apa yang diharapkan Kluivert, demi dapat menjalankan strategi pelatih nantinya. PSSI jauh-jauh hari menargetkan, Patrick Kluivert harus bisa memetik hasil positif dari Australia, dan langkah berikutnya, meraih poin penuh dari Bahrain dan China. Jika 3 kemenangan itu terwujud, maka Indonesia langsung mengantongi tiket ke Piala Dunia, tanpa harus melalui putaran keempat. Demi mewujudkan itu semua, PSSI benar-benar totalitas, merujuk dari persiapan serta potensi itu semua. Bahkan Indonesia dinilai negara yang paling berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan peluang tersebut sangatlah terbuka lebar. Jika semua itu tercapai, maka Indonesia akan langsung mencatatkan sejarah besar, menjadi negara Asia Tenggara pertama yang tampil di Piala Dunia mewakili semua negara ASEAN. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.